semua di rumah sehat-sehat kok? Pastinya sehat-sehat. Oke adik-adik, sekarang katong akan memuji nama Tuhan. Karena itu ibu jemput semua adik-adik di rumah berdiri dan katong akan menyanyi puji Tuhan dengan dua lagu pujian yang sangat semangat. Yang pertama lagu Ku Daki-Daki dan lagu yang kedua ICL. Oke adik-adik semua bangun berdiri, katong puji nama Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau mekar. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkau Yesusku. Yang kedua lagu ICL. I say L-O, L-O-V-E. Everybody need a love Everybody need a love Everybody need a love Everybody need a love. Sekarang gerakan tubuh. I say L-O, L-O-V-E. Everybody need a love Everybody need a love Everybody need a love Everybody need a love. Nah adik-adik, sebelum katong dengar firman Tuhan, katong masih menyanyi satu kali lagi lagu yang berjudul Bertambah-tambah Dalamnya. Semua bangun berdiri dan katong puji nama Tuhan dengan semangat. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Baik adik-adik dong, semua duduk kembali dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau
selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Ibu Yesi di dalam sekolah minggu online Par Gereja Betania Nainggolan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ibu Yesi akan memimpin kita dalam doa. Oleh karena itu semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu terhadap kami. Sepanjang seminggu ini kami telah melaksanakan berbagai kegiatan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini, agar firman ini boleh berguna di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah semuanya pernah mendengar cerita tentang Nabi Musa? Iya, semuanya pernah kan? Nah, Nabi Musa ini dia diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Siapa yang tahu bangsa apa itu? Iya, bangsa itu adalah bangsa Israel. Nah, bagaimana proses kelahirannya daripada Nabi Musa ini? Semuanya ingin tahu? Ayo, Ibu Yesi mengajak kita semua untuk menonton video berikut ini. Silakan ditonton anak-anak. Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Apakah Firaun memperbudak bangsa Israel karena Firaun merasa orang-orang Israel itu mulai lemah? Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa.
Nah, kita tadi sudah menonton video bagaimana cerita kelahiran Nabi Musa. Nah, cerita ini ada di mana? Di Keluaran ayat 1 sampai dengan 22 dan kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Semuanya punya Alkitab di rumah? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bersama di Alkitab. Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sibulun, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu dengan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan ladang, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan peti yang di tengah-tengah Teberau itu, maka turunnya hambanya untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?
Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, kita telah membaca firman Tuhan tentang kelahiran Nabi Musa. Nah, anak-anak, di dalam cerita ini kita dapat melihat ada 3 keputusan penting Raja Mesir, yaitu Firaun, ketika melihat bangsa Israel semakin bertumbuh dan semakin kuat. Apa saja 3 keputusan itu? Yang pertama, dia menyuruh bangsa Israel kerja rodi untuk membangun kota-kota perbekalan. Tetapi semakin dia menindas bangsa Israel semakin bertumbuh di dalam negerinya, semakin bertambah banyak. Nah, ini merupakan cara Tuhan untuk membuat bangsa Israel dapat bertahan di dalam penderitaan. Jadi bangsa Israel itu tidak lemah, tetapi karena mereka kuat, karena Tuhan Allah sendiri yang membuat mereka kuat, maka takutlah Raja Mesir. Lalu yang kedua, dia menyuruh membunuh anak-anak laki-laki bangsa Israel. Siapa yang disuruhnya? Ya, 2 bidan itu, yaitu Sifra dan Pua. Tetapi kedua bidan ini sangat takut akan Allah sehingga mereka tidak berani membunuh anak-anak laki-laki dari bangsa Israel. Nah, ini juga adalah cara Tuhan untuk membuat bangsa Israel semakin bertambah banyak di negeri ini dalam menantikan nabi yang akan diutusnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan bayi-bayi ini. Melalui siapa? Melalui kedua bidan yang tadi. Nah, yang ketiga keputusannya adalah melemparkan bayi-bayi Ibrani ke dalam sungai Nil supaya mati tenggelam di sana. Tetapi melalui ibu dari Musa, Tuhan Allah menyelamatkan Musa, dan Musa sendiri diangkat anak oleh anak perempuan dari Firaun. Itu adalah cara Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari penderitaan. Nah, oleh karena itu kita harus percaya bahwa ketika kita sedang mengalami penderitaan, kita mengalami sakit, kita mengalami kecewa, kita mengalami putus asa, selalu akan ada harapan yang muncul. Nah, harapan itu apa? Harapan itu adalah siapa? Iya, Tuhan. Tuhan adalah harapan kita satu-satunya. Tuhan dapat membuat semua cara apapun itu untuk melepaskan kita dari penderitaan. Oleh karena itu, mari anak-anak, kita senantiasa selalu percaya kepada Tuhan di tengah penderitaan kita, selalu berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Sampai di sini saja pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan sampai jumpa anak-anak, sampai ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Shalom semua, selamat hari Minggu. Shalom anak-anak sekolah minggu Jemaat Betania Naikolan. Semua sudah dengar firman Tuhan, sudah memuji firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam penerapan. Untuk kelas indria besar dan indria kecil, Ibu mau tanya, kira-kira hal apa saja yang baru pernah dilakukan? Mungkin ada yang sudah bisa berhitung 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, atau ada yang sudah bisa makan sendiri. Nah, kita bersyukur buat setiap kejadian yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita melalui pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan persiapkan untuk penerapan. Yang pertama, semua siapkan gambar. Ini ada gambar Musa dan keranjang. Ini sudah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya, siapkan krayon atau spidol atau pensil warna. Selanjutnya, siapkan lem. Nah, sekarang kita akan mewarnai gambar keranjang yang tadi dan juga gambar Musa. Oke, silakan mewarnai.
Oke. Setelah diwarnai, siapkan gunting. Kita akan menggunting. Gunting bayinya terpisah dengan gunting keranjang. Oke, hasilnya seperti ini. Silakan ambil lem dan tempel bayi di dalam keranjang. Nah, selesai. Hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan hasilnya bisa diposting di media sosial dan bisa juga ditunjukkan kepada orang tua atau saudara-saudari atau teman-teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam penerapan untuk kelas pratanggung. Untuk kelas pratanggung, silakan kalau di rumah itu ada teman-teman yang banyak, silakan buat lingkaran dan kita saling berpegangan tangan. Kalau yang sendiri boleh sendiri-sendiri di rumah. Selesai berpegangan tangan, silakan adik-adik pejamkan matanya. Dan adik-adik silakan bayangkan hal-hal sulit apa saja yang sudah bisa dilalui. Contohnya bisa mengerjakan tugas matematika, atau sudah bisa memasak nasi. Nah, silakan buka matanya dan hal-hal yang tadi adik-adik bayangkan silakan diceritakan kepada teman-teman atau cerita kepada mama, bapak atau di orang-orang saudara-saudari di sekitar kalian. Oke, untuk kelas ini pratanggung itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam penerapan untuk kelas tanggung, kelas remaja, dan juga kelas taruna. Untuk kelas tanggung, remaja, dan kelas taruna, silakan siapkan kertas kosong atau buku. Kalau ibu pakai buku supaya hasilnya tidak tercecer dan tidak terbuang-buang. Nah, selanjutnya siapkan juga ballpoint dan juga penggaris. Oke, kalau sudah silakan buat 2 kolom dalam kertas yang kosong tadi. Silakan digaris. Adik-adik buat 2 kolom. Oke. Kalau sudah, nanti di kolom pertama itu ditulis karya Allah dalam hidup Musa. Selanjutnya di kolom kedua ditulis karya Allah dalam hidupku. Nah, tadi kan semua sudah dengar firman Tuhan. Jadi silakan ditulis karya Allah dalam hidup Musa yang tadi dalam firman Tuhan itu seperti apa saja. Bagaimana cara Allah menyelamatkan hidup Musa. Silakan ditulis di dalam kolom yang tadi sudah dibuat. Boleh ditulis sebanyak-banyaknya. Selanjutnya pada kolom yang kedua silakan ditulis karya Allah dalam hidupku. Oke, jadi untuk kelas tanggung dan remaja, taruna silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Kira-kira karya Allah apa saja yang sudah dibuat dalam hidup adik-adik sekalian. Oke, untuk kelas tanggung, remaja, dan taruna silakan melanjutkan penerapannya. Baik, terima kasih untuk semua kelas dari Indria kecil, Indria besar, pratanggung, tanggung, remaja, dan taruna.
semua sudah mendapatkan penjelasan tentang penerapan. Oke, semangat untuk kita semua, semangat mengerjakan penerapan dan semangat sekolah minggu online. Tuhan memberkati. Ya baik adik-adik, ketong sudah puji Tuhan dan sekarang semua duduk kembali yang manis. Ketong ambil sikap doa dan sebelum ketong doa, ketong puji Tuhan dengan lagu Jari Jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Baik, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan telah membimbing kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online kami. Kami mohon Bapa, biarlah ibadat kami boleh jadi di dalam nama Bapa,